Baik, perkenalkan, nama saya Ciela dari kelas MJ603, Prodi PJJ Manajemen S1 untuk mata kuliah kewirausahaan. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil em, proyek saya, yaitu diorama eco-friendly. Baik, jadi konsep dari produk ini itu adalah diorama khusus untuk diecast dan berbahan dasar limbah rumah tangga seperti kardus sisa dan kertas sisa dan kardus bekas. Tujuannya untuk memperindah tampilan koleksi di diecast, terutama otomotif. Jadi fitur utama dari produk ini itu yang ditawarkan oleh produk ini itu 98% adalah handmade atau buatan tangan. Kemudian bahan ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, ringan dan harga terjangkau. Em, Kemudian bahan yang terkandung itu ada kardus bekas, kertas sisa, material pendukung, dan lain-lain. Di sini kardus bekasnya itu tuh dipakai sebagai dasar, sebagai tembok, dinding. Kemudian kertas sisanya itu tuh dipakai untuk memprint, bukan memprint sih, lebih untuk melapisi dindingnya. Kemudian di sini material pendukung itu tadi yang saya bilang itu kertas print-printan. Di sini diecast sebagai pendukung juga. Kemudian lain-lainnya itu termasuknya berarti lem. Di sini temboknya itu kan saya bikin agak timbul ya, agak berva, tak bertekstur. Di sini saya pakai semen putih. Jadi itu bisa masuk ke bahan lain-lain dan butuhnya juga nggak banyak ya. Jadi intinya produk ini tuh dibuat berdasarkan eh, hasil keisengan sebenarnya dari bahan-bahan bekas di rumah. Iseng bikin, kebetulan saya hobi koleksi diecast juga, sering-sering lihat diorama dari bahan PVC terutama itu. Nah, ini adalah model pertama. Sebenarnya hanya ada satu model dan belum ada model lainnya. Sampai barang ini meskipun udah laku ya belum ada lagi. Saya belum bikin lagi. Jadi modelnya itu saya ambil konsep dari garasi, saya ambil referensi dari Google. eh, Kemudian saya agak ubah-ubah. Kalau dari Google itu tulisan Mopar Garage ini tuh sebenarnya bukan Mopar Garage, dia ada tulisan lain. Jadi ini custom, tembok semua konsep kurang lebih adalah yang diubah-ubah. Dan oh ya, dan untuk pohonnya ini tadi bahan lain-lain, dahan pohonnya itu saya pakai kawat di sini. Yang hijau-hijau ini saya pakai busa, daunnya itu kertas. Nah, jadi pemasaran di media sosial. Sebelumnya saya udah sempat pasarin di Facebook Marketplace nih. Saya buka harga di 35.000 dan dalam 7 hari terakhir di sini tulisannya kan satu kali listing save berarti produk saya ini ada yang nyimpan satu orang dan diklik 4 kali oleh orang. Berarti kan tetap ada tetap aja ada peminatnya meskipun ini terbuat dari 98% barang bekas. Nah, di sini saya pakai akun saya, masih akun biasa. Kemudian untuk Shopee, kebetulan saya punya toko di Shopee, jadi pakai di situ. Di sini untuk online ya, di lewat Shopee. Dari offline-nya itu ya dari rumah. Juga untuk pemasaran ini di sini dalam 7 hari terakhir ya. Ya.
Ya, berarti belum. Belum. Nah, untuk revenue, modal bahan untuk model yang pertama ini, eh, kardus bekas itu pakai kurang lebih 3.000 lah. Karena kardus bekasnya juga kan carinya ya nggak yang penyok-penyok. Di sini kertas bekas itu kertas bekas foto yang glossy, kemudian material pendukung seperti lem, kawat, busa cat, ya, semen putih. Lainnya jasa saya pakai 5.000. Karena eh, proses pembuatannya itu sebenarnya makan waktu. Karena saya sempet-sempet bikin, sempet-sempet enggak. Jadi kalau ada waktu ya bikin. Jadi kurang lebih ini makan waktu 1,5 bulan untuk selesai. Dan waktu pemasaran itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan baru dia laku. Nah, di sini target penjualannya itu tuh terjual satu lewat online Shopee. Di sini saya belum tambahin, belum saya tambahin lagi di PPT ini. Di Shopee itu kurang lebih dia laku satu. Nah, di Shopee, em, saya jual 35.000, dikurangin modal untuk bahan itu 26.000, berarti saya ada keuntungan kurang lebih 9.000. Nah, di sini saya nggak tahu kelihatan atau enggak. Ya, jadi intinya barang ini laku dan saya dapat, aduh, bintang 5. Bintang 5 untuk barang ini. Eh, itu tuh udah tanggal 13 bulan 6, ya itu laku. Dan saya dapat bintang 5 melalui online shop. Oh iya, jadi saya harus ada karya. Untuk rencana penjualan, target pasar itu adalah penggemar barang DIY, penghobi diecast, dan kolektor diorama. Penggemar barang DIY sebenarnya nggak terlalu ya dalam produk ini. Produk ini tuh lebih difokuskan pada mereka-mereka yang suka dan hobi diecast, terutama para kolektor dan para penjual. Yang karena di sini barang yang saya jual itu fungsinya kan kalau sebagai background, foto-foto, bikin video sinematik itu butuh banget diorama. Apalagi yang murah, detailnya lumayan lah. Karena kan video bisa diedit. Dan kemudian di sini ada strateginya. Tadi saya lewat online shop berhasil dan laku satu, skip. Nah, kemudian pilihan strategi pre-order. Untuk barang custom, strategi bundling. Jadi untuk pilihan pre-order ini untuk produk model kedua dan yang selanjutnya. Dan strategi bundling ini maksudnya adalah diorama plus diecast. Karena saya juga punya barang-barang diecast atau mobil-mobil diecast juga. Jadi kalau ada paket bundling begini, mungkin orang incar nanti mobilnya, bukan dioramanya. Jadi mobilnya itu tuh sebagai penarik aja sih. Kemudian pilihan powder untuk barang custom. Jadi saya berencana untuk terima uh, custom. Jadi sesuai permintaan pelanggan. Dia maunya bagaimana dan di sini untuk harga itu mulai dari 35 sampai 150 tergantung ukuran dan detail pengerjaan. Karena biasanya diorama-diorama yang gede itu mahal. Kalau yang kecil murah. Tapi tergantung lagi. Kalau dioramanya gede dan detailnya nggak terlalu banyak,
Misalkan dia nggak ada lighting atau pencahayaan itu dia lebih murah. Dan ada juga diorama yang dia hanya ibaratnya 10 kali 10 itu dia ada lightning, detailnya rapi, itu dia contohnya lebih mahal. Jadi tergantung sih, tergantung dari produknya aja. Jadi kesimpulannya, di sini saya tulis 1 minggu karena eh, yang saya ambil 1 minggu itu adalah di mana produk itu laku. Jadi saya apa ambil dari Facebook di minggu itu dan di Shopee di minggu itu juga. Dan kebetulan di minggu itu di Facebook Marketplace itu dapat respon positif. Ya, jadi di Facebook tuh ada yang nanya juga tuh. Sehari sebelum produk itu laku, ada orang yang nanya. Dan ya mendapat 4 kali dilihat dan satu postingan disimpan. Kemudian terdapat satu calon konsumen yang menanyakan perihal produk. Nah, ini tuh dia nanyain 1 hari sebelum produknya laku. Jadi intinya, hal ini menunjukkan bahwa produk memiliki peluang dan potensi pasar apabila dikembangkan lebih lanjut. Ya, begitu aja sih. Jadi, sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.